Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Robi Kurniawan dan hari ini gue mau bikin video rekomendasi bacaan-bacaan romance yang bisa kalian baca di sepanjang bulan Februari kali ini. Secara bulan Februari kan Valentine dong, bulannya kasih sayang. Oleh karena itu, gue pengen bikin video rekomendasi bacaan-bacaan romance untuk kalian. Nah, yang bikin beda dari rekomendasi bacaan romance tahun lalu, di tahun ini tuh gue akan lebih ngerekomendasiin komik. Dan lebih spesifik lagi yang akarnya tuh dari webtoon. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi walaupun kesemua judul yang akan gue rekomendasikan bermula dari webtoon, tapi di beberapa judul mereka tuh udah punya versi fisiknya gitu. Tapi untuk muara awalnya memang berada di webtoon. Dan di video kali ini, di video rekomendasi satu ini, gue juga akan ngasih bumbu di dalamnya. Jadi nggak hanya sekedar romance aja. Judul-judul yang gue angkat kali ini tuh cukup diverse. Jadi ada yang romance yang seperti ini, ada yang romance seperti itu. Jadi nggak sama semua, kalian bisa pilih deh jenis romance apa yang sekiranya cocok gitu sebagai bacaan kalian di bulan Februari kali ini. So ya, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung masuk aja ke video rekomendasinya. Yang pertama akan gue mulai dari satu judul yang bisa dibilang klasik kali ya kalau kita lagi ngobrolin webtoon romance yang lokal. Yes, mungkin beberapa dari kalian udah ada yang bisa nebak. Gue mau ngerekomendasiin judul Pasutri Gaje, karya dari Mbak Anissa. Nah, sebenarnya di judul pertama itu lebih ke double rekomendasi sih. Karena Pasutri Gaje kan sebenarnya sequel, atau lebih tepatnya direct sequel dari judul My Pre-Wedding Story kalau nggak salah. Cuma di antara kedua judul tadi tuh gue ngerasa bahwa Pasutri Gaje yang paling besar. Kita akan mengikuti kisah perjalanan antara Adimas dan Adelia, seorang pasutri yang baru gitu ya, yang menjalani kesehariannya. Jadi dia lebih bersifat romance, slice of life, terus ada comedic momennya, kayak gitulah. Kalau kalian pengen mengikuti kisah perjalanan mereka sebelum menikah, kalian bisa cek judul satunya tadi yang My Pre-Wedding Story. Apa ya yang bisa gue omongin dari Pasutri Gaje ini sendiri? Mungkin salah satu keunggulannya adalah romansnya yang cukup dekat, karena ya ini komik lokal. Pekerjaan mereka pun PNS kalau nggak salah. Jadi kayak deket banget gitu loh sama pembacanya. Kemudian stylenya gue juga suka banget. Ya mungkin bisa kalian lihat sendiri sekarang stylenya gimana. Walaupun mungkin bukan tipe-tipe style yang akan gue cari ya. Tapi yang jelas masih sangat oke. Bagus banget malah artnya untuk skala mingguan ya. Gue akan selalu punya tempat untuk judul satu ini karena ini merupakan salah satu judul webtoon yang pertama kali gue baca waktu gue masih doyan-doyannya baca webtoon dulu. So ya, itu untuk judul pertama Pasutri Gaje dari Mbak Anissa. Oh ya, yang ini tuh udah ada versi cetaknya. So kalau kalian penasaran bisa langsung ke Gramedia aja. Dia diterbitin sama penerbit Koloni kalau nggak salah. Nah, untuk rekomendasi komik romance yang kedua akan gue khususkan untuk kalian yang suka banget sama genre romcom. Gue mau ngerekomendasiin judul Teman Rasa Pacar karya Miao. Judul satu ini tuh menceritakan tentang Bella dan Andra yang udah deket dari embrio gitu. Mereka tuh tetanggaan dan ya seumuran dari kecil sampai gede bareng terus. Setiap salah satu dari mereka ada yang down, yang satu lagi tuh nge-backup, naikin mood mereka, nenangin dan sebagainya gitu lah. Bener-bener dari kecil tuh bareng, dari mulai bocah terus sampai masa-masa alay mereka sampai sekarang waktu mereka lagi kuliah. Nah, kita akan mengikuti kisah perjalanan mereka yang sama kayak judulnya, yaitu Teman Rasa Pacar. Mereka tuh sama-sama tahu kalau mereka suka antara satu sama lain, tapi di satu sisi mereka juga takut gitu untuk merusak pertemanan mereka yang sudah ada dari kecil. Nah, karena ini genre-nya romcom, banyak banget momen-momen komedik di dalamnya. Dan dia tuh tipe-tipe cerita atau komik yang setiap kali ada jokes dia tuh bisa morphing gitu loh karakternya menjadi kayak karakter-karakter meme. Nanti gue tampilin lah kalau ada. Dan kita tuh bakal dibikin ngakak oleh momen-momen tadi dan bakal dibikin gregetan juga gitu akan tingkah mereka berdua yang udahlah jadian aja lah, gue gregetan nih. Dan gue tuh dulu ngikutin webtoon ini waktu masih tayang ya. Jadi gue bisa bilang kalau judul Teman Rasa Pacar itu punya comment section yang seru banget. Karena itu sekumpulan para pembaca yang dibikin gregetan banget sama mereka berdua gitu. Dan itu kocak dan sekali lagi seru abis. Gue rencananya akan bikin video pembahasan terpisah dari judul satu ini, jadi mungkin ditungguin aja.
Tapi yang jelas kalau kalian lagi nyari cerita-cerita romcom, kalian bisa cek judul Teman Rasa Pacang. Oke, kita masuk ke judul ketiga. Ini bisa dibilang salah satu judul yang klasik juga sih di line webtoon. Lokal juga, judulnya adalah Terlambat Jatuh Cinta dari XZ Bonbon. Ini adalah sekali lagi, salah satu judul yang paling awal gue baca di webtoon dan yang gue bener-bener ngikutin gitu loh. Gue pun juga suka sama stylenya autornya, style gambarnya asik banget. Walaupun mungkin nggak dari awal ya. Jadi kalau kalian ngikutin cerita satu ini, kalian akan ngikutin juga progres dari perkembangan style sang autor yang makin lama makin bagus sih. Untuk ceritanya sendiri menceritakan tentang karakter Elvira dan Barney yang suka antara satu sama lain, tapi ada catch-nya, yaitu Elvira tuh lagi sakit yang parah banget lah, yang hidupnya tuh tinggal beberapa bulan lagi. Jangan khawatir, ini tuh nggak spoiler karena judulnya aja udah kayak gitu, Terlambat Jatuh Cinta. Bahkan di prolognya pun udah dikasih tahu gitu kalau karakter Barney satu ini tuh terlambat jatuh cinta. Jadi prolognya itu udah ending dan kita akan ngikutin kisah perjalanan awalnya sampai menuju ke ending tadi. Untuk background karakternya sendiri, mereka tuh temen sekampus tapi beda tingkat gitu. Dan Elvira, si adik tingkat ini sebenarnya udah lama naksir gitu sama si Barney, tapi baru ke notice akhir-akhir ini. Yang sialnya waktu penyakitnya udah semakin parah. Tapi jangan khawatir, walaupun mungkin di atas kertas tuh kayak sedih banget gitu ya, tapi di sepanjang komiknya tuh banyak banget momen komediknya. So tetap ringan banget sih untuk kalian yang baca, jadi nggak yang sesenggukan banget gitu loh. Karena ya sekali lagi di awal pun kalian udah tahu kan bahwa endingnya akan seperti ini. Jadi kita udah lebih prepare lah di awal, nggak seberat itu. So ya itu untuk judul ketiga. Kita masuk ke judul keempat. Gue mau merekomendasiin salah satu judul yang besar kali ya di webtoon. Dia dari luar sih, tapi setahu gue udah ditranslate ke Indonesia. Gue dulu baca yang versi bahasa Inggrisnya. Judul yang pengen gue rekomendasikan adalah Lord Olympus, karya Rachel Smythe. Romance satu ini tuh lebih bergenre romantasy, plus ditambah mythological retelling. Tokoh utamanya adalah Persephone dan Hades, yang kayaknya nggak perlu gue jelasin lebih jauh lagi kali ya, karena romantasy kan lagi naik-naiknya juga kan. Kalau kalian suka dengan tipe atau genre cerita yang seperti itu, gue rasa judul satu ini akan sangat masuk ke kalian sih. Yang mau gue point out di sini adalah stylenya yang mungkin beda dari webtoon kebanyakan, tapi gue suka banget, menarik gitu dan cantik banget sih. So ya untuk judul keempat dalam genre romance fantasy, kalian bisa baca Lord Olympus. Dan untuk judul romance terakhir yang gue angkat dalam video kali ini, akan gue peruntukkan untuk kalian yang mau sedih-sedihan di Valentine's kali ini, yang dulu punya history gagal move on mungkin. Satu komik romance lokal yaitu Matahari Setengah Lingkar. Judul satu ini merupakan karya dari Mbak Khoirunisa dan udah gue bikin video khususnya secara terpisah, jadi selengkapnya kalian bisa kesana aja. Tapi yang jelas komik satu ini tuh menceritakan tentang kisah Kai yang gagal move on selama lebih dari 10 tahun mungkin, dengan salah satu teman SMA-nya dia yaitu Arka. Yang sebenarnya mereka dulu tuh cuma deket, gak sempet pacaran karena satu dan dua hal. Again, kalian bisa baca sendiri komiknya nanti. Tapi yang jelas cerita satu ini tuh akan lebih grounded, akan lebih realis, akan lebih nyesek. Ini disclaimer di awal by the way, nyesek banget sumpah. Yang mana cerita akan dibuka oleh pertemuan antara keduanya bertahun-tahun setelahnya. Dan yang bikin sakit di sini adalah si Kai yang semacam kerja di sebuah agensi pernikahan mungkin. Dia tuh bagian bikin undangan gitu loh. Yes, kalian pasti udah tahu arahnya kemana. Kliennya adalah si Arka tadi. Kurang ngenes apa nih kita? Kemudian kita akan dibawa ke dalam cerita yang alurnya maju mundur sampai menuju ke momen pertemuan tadi dan setelahnya. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Kai bisa move on dan sebagainya? Permasalahan apa aja yang akhirnya mereka temui? Dan apa sih masalah yang ada di masa lalu yang sampai bikin karakter-karakter ini tuh nggak bisa move on sebenarnya? Nah, kalian bisa baca sendiri bukunya. So ya, itu tadi kelima judul komik webtoon yang gue rekomendasikan sebagai bahan bacaan di bulan Februari kali ini. Bacaan Valentine sekalian. Di antara kelima judul tadi, kira-kira judul mana yang bikin kalian paling penasaran?
bisa tulis di kolom komentar bawah, dan atau mungkin ada judul-judul lain yang mau kalian rekomendasikan. Itu juga bisa kalian tulis di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Robi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.